kita hari ini posisinya berada di Jalan Lukman Tanjung di 22. Tentu ini yang menjadi keresahan masyarakat di Kota Metro, salah satunya di Wakil Ketua DPRD Kota Metro Lampung, Ahmad Husseini, melakukan peninjauan lokasi rawan banjir di sejumlah daerah. Salah satunya adalah di Kampung Sawah, Jalan Lukman Tanjung, RT 27, RW 06, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat. Memasuki musim penghujan di sejumlah daerah di Kota Metro rawan terjadi banjir. Bahkan sejumlah warga sudah mulai cemas jika terjadi turunnya hujan deras melanda di daerahnya. Banjir merupakan kejadian alam yang terjadi karena tingginya curah hujan dan tidak cukupnya kapasitas badan air, sungai ataupun saluran drainase untuk menampung dan mengalirkan air. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling kerap terjadi. Bahkan pada lokasi tertentu, banjir menjadi bencana alam rutin tahunan setiap musim penghujan yang kejadiannya bisa di perkotaan maupun pedesaan. Bencana banjir merupakan bencana alam yang sulit diprediksi karena datang secara tiba-tiba dengan kurun waktu yang tidak bisa ditentukan, kecuali daerah yang paling sering terjadi banjir. Beberapa dampak terjadinya banjir yaitu kerusakan terhadap bangunan rumah, tergenangnya lahan pertanian, serta akses terhadap air bersih dan transportasi menjadi terhambat. Penyebab terjadinya banjir diantaranya adalah curah hujan tinggi, urbanisasi, kegiatan manusia menyebabkan perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam, kurangnya vegetasi, kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya yang masih kurang, serta kapasitas drainase di permukiman penduduk yang tidak memadai, menjadikan suatu daerah akan rawan banjir seperti yang terjadi di Kota Metro Lampung. Sebagai salah satu upaya dalam mengatasi banjir, yaitu memetakan tingkat kerawanan banjir melalui pemetaan digital berbasis sistem informasi geografis. Analisis kerawanan banjir ada 5 parameter, yakni kemiringan lahan, ketinggian tempat, curah hujan, buffer aliran sungai, penggunaan lahan, dan jenis tanah menggunakan metode overlay dengan scoring dan pembobotan. Tingkat kerawanan banjir di Kota Metro di Kelurahan Hadimulyo Barat, Hadimulyo Timur, Tejosari, Tejo Agung, Yosorejo, Ganjar Agung, Mulyosari, dan Margorejo. Tentu ada laporan dari warga, ini salah satunya dengan Pak Murdani. Beberapa kali di Jalan Lukman Tanjung di Hadimulyo ini ada cukup lumayan ya genangan airnya, bahkan di momen 4 tahun sekali ini cukup tinggi ya, cukup tinggi, sehingga ini menjadi keresahan masyarakat di lingkungan sini ya. Harapan yang tadi disampaikan, mudah-mudahan pemerintah daerah mampu memberikan solusi ya, bagaimana genangan air ini yang cukup lama ya, mungkin ada 2-3 jam ini ya, tentu menjadi salah satu harapan mereka ya, karena kalau sudah gerimis gini, hujan gini, mereka sudah cemas ya, ini kira-kira hujannya lebat apa enggak itu kan ya. Ini salah satu mungkin kerisauan masyarakat sini, beliau mungkin salah satu mewakili dari Pamong sini ya. Mudah-mudahan kami juga berupaya dari legislatif, dari DPR ya, bagaimana ini upaya yang terbaik untuk masyarakat, karena ini salah satu juga ya poin penting program 2025 ini, salah satunya bagaimana penanganan banjir, termasuk mungkin bagaimana juga penerangannya. Mungkin itu, Mas. Menjadi langganan banjir memang setiap tahun pasti dirasakan oleh warga Jalan Lukman Tanjung, Kampung Sawah, Kelurahan Hadimulyo Barat. Untuk itu mereka berharap kepada pemerintah setempat agar melakukan normalisasi anak sungai. Selain itu juga, masyarakat berharap setiap 3 bulannya melakukan pembersihan pada saluran drainase atau tersier. Was-was, yang jelas kalau bisa ada apakah 3 bulan sekali, apa 6 bulan sekali, pembersihan drainase atau tersier. Kampung Sawah, Jalan Lukman Tanjung, RT 27, RW 06, Kelurahan Hadimulyo Barat. Nah, kalau yang jelas, yang sering kami rasakan 4 tahun sekali itu banjirnya meluap. Kalau 4 tahun sekali, kalau setiap tahun ya banjir, cuman paling sebatas setengah meter. Ya. Kalau dia 4 tahun sekali bisa 1 meter. Ya, tapi kalau yang kemarin ini setengah meter. Itu air dari mana itu, Pak? Air dari tersier, kemudian dari atas itu dari pasar, kemudian dari Pemda memang ngalirnya ke tempat kami di tersier ini. Yang jelas kalau bisa adanya kebersihan tersier, kemudian perbaikan drainase yang sudah rusak,
sama bangunan-bangunan di atas bantaran setier. Pak, di sini kan ada wakil rakyat, Pak, wakil ketua DPRD. Mungkin apa harapan kita ke Pak wakil ketua DPRD? Ya, saya berharap sama para wakil rakyat yang ada di Dewan Kota Metro kiranya dapat memperhatikan tersier, masalah banjir. Memang sebetulnya alam, hanya saja kalau kita berupaya membersihkan mungkin ataupun memberikan solusi yang terbaik dari liku-likunya tersier bisa dibuat lurus, ya insya Allah mengurangi sedikitlah kebanjir itu tidak begitu parah. Sementara masyarakat sangat cemas jika hujan mulai turun. Apalagi hujan deras turun selama setengah jam sampai 1 jam. Pasti rumah mereka mulai dimasuki air. Bahkan jika terjadi banjir, air bisa setinggi setengah sampai 1 meter. Di sini langganan banjir, Bu, ya? Iya, Kalau hujan, ya? iya. Setiap Apa, Bu, kalau banjir, Bu? setengah jam hujan lebat itu Pak, air masuk. Terus dari belakang ke arah ke sini, dari samping ke depan masuk Pak airnya. Berarti kalau dia hujan deras, dia masuk ke dalam ya airnya, Bu, ya? Masuk Pak, setengah jam aja udah masuk airnya. Sampai setinggi apa, Bu, ini ya? Ya kira-kira 5 cm lah Pak, setengah meter lah Pak, minimal. Terus barang-barang kita kayak mana, Bu, kalau di banjir? Ya kita udah disiapin aja Pak, taruh di bak gitu, taruh di meja-meja ini, di atas meja. Jadi udah lama ya, Bu, ya di sini ya, jadi langganan banjir ya, Bu, ya? Lama Pak, ya bisa jadi setahun 2 kali kalau lagi musim hujan, kadang setahun sekali gitu Pak. Terus apa upaya dari pemerintah sendiri sudah ada, Bu, yang dilakukan oleh pemerintah? Selama ini belum Pak, dulu sekali dapat bantuan dari pemerintah, cuman bantuan barang-barang alat dapur aja, ininya nggak diusahain gimana lah gitu, karena setier juga udah jebol semua, banyak badan buang sampah di sawah tuh, di situ di belakang itu buang sampah Pak, jadi banjir, nggak ada yang mau ngambilin. Ini aja yang ngambil sampah udah berhenti karena box sampahnya itu rusak katanya, yang itu dibawa ke 23 gitu. Jadi orang buang sampah di setier depan itu pada dicemplung-cemplungin aja di setier ini, jadi yang belakang banjir gitu Pak. Berarti banjirnya itu dari ini, Bu, ya? Apa saluran air depan ini, Bu, ya? Iya, yang setier itu kecil. Nah dari setier itu Pak, kan orang pada buang sampah dari atas sana, dia ke belakang, jadi berhenti di bawah sana, airnya penuh air gitu, udah nggak bisa nampung di itu udah jebol semua apa setiernya. Pak, lebet ini udah nggak bisa nampung lagi air Pak, langsung setengah jam aja udah penuh. Nanti di sini nih lautan air gitu. Harapan kita, Bu, harapan kepada pemerintah, Bu, kayak apa? Ya kita minta inilah Pak, gimana caranya supaya diperhatikan dengan pemerintah untuk membantu warga. Kota Metro sendiri ada titik daerah rawan banjir seperti Jalan Lukman Tanjung Hadimulyo Barat, Jalan Imam Bonjol, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Tejo Agung. Dan ini akan menjadi skala prioritas pemerintah eksekutif dan legislatif untuk melakukan penanganan banjir pada tahun 2025. Ya Pak, bisa dijelaskan Pak, di Metro ini kan rawan dengan banjir, Pak. Seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah pada hari ini tentu kalau kita lihat ada beberapa titik banjir di Metro, ya tentu ini menjadi salah satu prioritas kita di 2025, salah satunya di Jalan
Lukman Tanjung di 22 ya, kemudian juga di Jalan Imam Bonjol ya, kemudian juga di Jalan Sudirman ya, kemudian juga di Ayani di depan Bank Eka ya, kemudian juga di Taman Edukasi ya, Yosorejo, Yosodadi ke arah Kelurahan Yosodadi, dan beberapa tempat lainnya. Saya pikir menjadi salah satu poin penting bagi kita untuk arah pembangunan kita, baik untuk mengatasi beberapa tempat yang mungkin kita lihat ya banjir, kemudian juga beberapa genangan-genangan air yang itu baik sumbatan-sumbatan drainase maupun tentu beberapa hal yang harus ditanganin oleh dinas terkait ya. Harapan kita tentu dengan ada program prioritas yang menjadi salah satu garapan yang mendasar ya, mudah-mudahan di 2025 ini mungkin bisa teratasi dengan baik, dan harapan kita semuanya masyarakat Metro ya tentu ya punya keinginan, punya impian, punya harapan ya, beberapa kendala-kendala di masyarakat baik infrastruktur kemudian juga banjir ya, mudah-mudahan ini ada salah satu opsi yang mungkin dilakukan baik unsur pemerintah maupun unsur DPRD ya, supaya kita yakin bahwa dikit demi sedikit ya persoalan-persoalan yang memang ada di Kota Metro tentunya teratasi dengan baik. Dan ini tentu ya apa yang menjadi seluruh ya, saya yakin keinginan masyarakat kita semuanya ya, jalan tentunya lebih baik, kemudian juga penerangan di Metro ya, wabil khusus tentunya juga kondisi yang genangan air yang ada di beberapa titik di Kota Metro. Artinya untuk anggaran 2025 sudah ada ya untuk mengatasi banjir di Kota Metro? Ya tentu kami prioritaskan ya, kami prioritaskan di 2025 ini beberapa titik banjir itu menjadi salah satu opsi ya, bagaimana ini bisa dilakukan, kemudian juga ini juga menjadi salah satu juga keluhan masyarakat Metro. Untuk actionnya sendiri Pak, itu nanti seperti apa Pak dari DPRD? Nah tentu kita ini sudah melakukan hearing ya dengan OPD, sudah ada pembahasan juga mungkin di tingkat badan anggaran ya, sampai kita kemarin ya sampai dengan bagaimana kita menetapkan prioritas pembangunan kita di masyarakat ini. Salah satunya yang menjadi keluh kesah masyarakat kita ini kan banjir dan mungkin sumbatan-sumbatan drainase. Nah ini menjadi salah satu program prioritas yang mungkin menjadi salah satu poin penting ya, baik dari unsur eksekutif maupun unsur legislatif. Ya Pak, untuk langkah ke depannya tindakannya? Ya tentu dinas terkait ya, adanya perencanaan yang tentu menjadi salah satu poin ya, sehingga rencana yang akan dibangun di beberapa titik khususnya di genangan air ini menjadi salah satu poin ya, sehingga ya setelah direncanakan ya, kemudian mungkin nanti kita lihat ya bagaimana volume yang nanti akan dihasilkan di situ di beberapa titik itu ya, apakah di situ nanti muncul beberapa jumlah anggarannya ya. Prinsipnya Metro ini ya sedikit demi sedikit persoalan-persoalan yang mungkin ada di Metro ya, khususnya mungkin berkaitan dengan genangan air, kemudian sumbatan-sumbatan drainase. Nah ini menjadi salah satu saya pikir poin ya, karena kita ini kota ya, dengan kota yang hari ini mungkin kita lihat ya beberapa banyak prestasi yang ada di Metro. Ini menjadi salah satu saya pikir kunci keberhasilan ke depan ya, infrastrukturnya baik, kemudian juga antisipasi genangan air itu menjadi salah satu prioritas yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah, baik unsur eksekutif maupun unsur legislatif ya. Kemudian juga mungkin masalah-masalah. Dari Kota Metro Lampung, Pujiansyah, Sony Samata, TV One mengabarkan.
Ternak kambing di Pekon Watas, Kecamatan Balik Bukit mulai dilirik oleh warga. Minat warga timbul karena kambing memiliki banyak manfaat. Selain harga jual yang stabil, kotorannya pun bisa diolah menjadi keuntungan tambahan. Di Pekon ini, kambing menjadi salah satu potensi besar yang bisa meningkatkan perekonomian warga jika dikelola dengan baik. Geografis wilayah Lampung Barat yang notabene pegunungan sudah menyediakan pasokan makanan yang berlimpah bagi hewan ternak. Hanya saja curah hujan yang tinggi di Lampung Barat membuat pasokan makanan ternak seringkali rusak terendam banjir. Ternak kambing diminati masyarakat karena proses kembang biaknya yang cepat dan harga jual yang cenderung stabil. Selain itu, mayoritas warga yang merupakan petani juga mendapatkan manfaat kotoran kambing sebagai pupuk organik bagi tanaman mereka. Hal ini tentu akan meringankan beban petani, terutama memangkas pengeluaran untuk pupuk. Dari kohe itu saya pupukkan di tanaman jeruk saya, dan tanaman jeruk saya bagus dan menghasilkan buah-buah jeruk yang bagus. Ya, jadi menurut Bapak kambing ini memang banyak nggak sih manfaatnya? Kambing ini sangat banyak manfaatnya dan sangat membantu kita terutama sebagai petani. Melihat potensi ini, pemerintah Pekon lantas menggandeng Pokmas Beguai Jejama mengadakan bantuan indukan kambing sebanyak 25 ekor untuk 25 peternak. Kambing yang disalurkan ke masyarakat berusia sekitar 7 bulan hingga setahun. Ingin mengelola limbahnya berupa kotoran hewan dan juga air seninya. Dengan potensi yang mayoritas masyarakat Pekon Watas adalah petani, itu akan kami kembangkan yang mana hasilnya itu kita manfaatkan terutama juga untuk masyarakat Pekon Watas yang bagian besar adalah petani sayuran. Dan juga ini tidak cukup pada kami butuh support dari semua instansi terkait, dari pemerintah untuk mendukung program kami ini, karena tentunya ini butuh SDM yang baik dan juga permodalan yang tidak sedikit. Dari Lampung Barat, Lampung Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV Wali mengabarkan. Penjabat Bupati Lampung Utara melantik 25 pejabat administrator, pengawas, dan kepala puskesmas di lingkungan Pemkab setempat. Pelantikan berlangsung di ruang Siger, kantor Pemda Lampung Utara. Promosi dan mutasi dilakukan sebagai bentuk penyesuaian dan penyegaran di dalam lingkungan pemerintahan. Juga untuk mengisi dinas yang mengalami kekosongan jabatan. Dari 25 pejabat yang dilantik, diantaranya 15 pejabat eselon 3 dan 10 pejabat eselon 4. Pelantikan sudah melalui berbagai proses persetujuan, mulai dari Badan Kepegawaian Negara, Gubernur, dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Selain PJ Bupati yang mengambil sumpah jabatan, pelantikan ini juga dihadiri dan disaksikan oleh Sekda Kap Leko dan Kepala BKPSDM Martahan Samosir. Menurut Aswarodi, kedepannya jika memang diperlukan dalam rangka kepentingan organisasi, kemungkinan akan terdapat rolling kembali. PJ Bupati Aswarodi berpesan kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik agar mempelajari tugas pokok dan fungsi jabatan, serta segera menjalankan tugas-tugasnya dengan optimal. Melakukan pelantikan untuk 25 orang, yang posisinya 13 promosi dan 12 mutasi pidana. Mutasi untuk pejabat administrasi dan pejabat pengawas. Ini sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari mana? Ya, kita PJ ini kan prosesnya harus dapat izin pertek dari BKN, belum dapat izin dari Kementerian Dalam Negeri, dan juga dapat izin dari Gubernur. Proses itu sudah kita lalui semua dan alhamdulillah semuanya sudah dilengkapi. Dan terus terang proses pelantikan ini adalah mengisi beberapa jabatan yang memang kosong, dan tadi seperti disampaikan dalam rangka penyegaran ada beberapa jabatan yang memang perlu kita lakukan rotasi. Dari Lampung Utara, Lampung Pujiansyah, TV One mengabarkan. Sekitar 700 lebih orang dari berbagai elemen masyarakat mengikuti kegiatan donor darah di Balai Wartawan Effendi Yusuf kantor PWI Lampung Utara. Kegiatan itu diikuti masyarakat serta pegawai negeri, anggota TNI, dan kepolisian. Aksi donor darah itu digelar sebagai wujud rasa empati dan toleransi terhadap sesama. Karena saat ini masih banyak masyarakat Lampung Utara yang membutuhkan darah untuk menunjang kesehatannya. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemkab Lampung Utara bersama PWI Lampung Utara itu bekerja sama dengan PMI dan relawan donor darah. Merupakan rangkaian dari HUT Korpri ke-53 dan menjelang Hari Pers Nasional dan HUT PBI ke-79 tahun 2025. Dibuka oleh PJ Bupati Aswarodi, donor darah juga dihadiri oleh Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rachesna dan Dim 0412 Letkol Infantri Hari Eko Prabowo dan beberapa perwakilan Forkopimda lainnya. PWI Lampung Utara sendiri menargetkan 500 peserta, namun sejak pagi sebelum acara dibuka, pendaftar sudah membludak.
Tercatat 450 orang sudah mendaftar untuk donor darah. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa pemerintah merespon terkait dengan kegiatan donor darah ini dan memberikan support yang sungguh-sungguh, terutama terkait dengan intervensi terhadap saudara-saudara kita yang menderita thalassemia. Ini ada 60 saudara kita yang harus rutin setiap 3 minggu sekali melaksanakan transfusi darah. Bagian-bagian terkait dengan penyiapan darah ini sudah dilakukan oleh relawan donor darah Kabupaten Lampung Utara tadi Smita Sari dan teman-teman. Selain menjaga kesehatan, yang mendonorkan darah juga mendapatkan door prize dari panitia, sehingga pendonor mendapatkan kesan positif untuk terus menggencarkan donor darah kepada masyarakat. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Penjabat Gubernur Lampung Samsudin dalam kunjungan kerja meninjau peternakan sapi dan perkebunan sawit di PT Nakau, Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Melihat kondisi yang ada di peternakan, PJ Gubernur memberikan apresiasi atas kontribusi sektor perkebunan kelapa sawit dan peternakan dalam mendukung ketahanan pangan serta perekonomian daerah. Penjabat Gubernur Samsudin bersama rombongan disambut penjabat Bupati Lampung Utara Aswarodi beserta Forkopimda dan Kepala Organisasi Daerah meninjau peternakan sapi dan perkebunan sawit di PT Nakau, Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Rabu 4 Desember 2024. Samsudin bersama Aswarodi berkeliling melihat peternakan sapi milik PT Nakau. Perkebunan sawit dimanfaatkan sebagai lahannya untuk melepaskan berbagai jenis sapi di jam tertentu supaya memakan rumput liar yang tumbuh secara alami. Pemeliharaan sapi di area perkebunan sawit PT Nakau tersebut menurut penjabat gubernur dapat menjadi langkah strategis yang ekonomis untuk mengurangi pengeluaran khususnya dalam mengelola rumput liar. Karena rumput liar di perkebunan bisa dimanfaatkan sebagai pakan 2.500 ekor sapi. Selain itu, para peternak lokal bisa mengembalakan sapinya di areal tersebut. Meninjau bagaimana peternakan sapi yang terintegrasi dengan perkebunan sawit, dan pada umumnya di Provinsi Lampung yang dilakukan oleh masyarakat hanya kandang-kandang sapi dalam posisi dia memelihara sapi atau membesarkan sapi, ya. Tetapi ini adalah upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan kebun sawit yang ada untuk peternak sapi. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Komisi Informasi KI Provinsi Lampung menggelar Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Lampung 2024 dengan tema Keterbukaan Informasi Publik Mewujudkan Tata Kelola Badan Publik yang Baik. Dalam penganugerahan tersebut, Komisi Informasi menetapkan kualifikasi dalam pemeringkatan keterbukaan informasi dengan 10 kategori badan publik. Malam anugerah ini digelar Rabu 4 Desember 2024 malam. Kegiatan ini diawali penyampaian laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik sejak 2023. Komisi Informasi menggunakan aplikasi e-monitoring dan evaluasi untuk memastikan transparansi dalam penilaian badan publik. Monitoring dan evaluasi pada tahun ini mencakup 10 klaster termasuk OPD, pemerintah kabupaten kota, instansi vertikal, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, serta pemerintah desa. PJ Sekda Prof Lampung Freddy yang menghadiri acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tersebut mengatakan, setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan serta melayani permohonan informasi publik. Sebagai wujud atas terlaksananya kewajiban tersebut, Komisi Informasi Provinsi Lampung memberikan pemeringkatan Anugerah Komisi Informasi yang merupakan evaluasi akhir terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi bagi badan publik sesuai dengan kategori masing-masing. Sebagai wujud atas terlaksananya kewajiban tersebut, Komisi Informasi Provinsi Lampung memberikan peringkatan anugerah Komisi Informasi yang merupakan evaluasi akhir terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi bagi badan publik sesuai dengan kategori masing-masing. Dari Bandar Lampung, Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan.
Pemerintah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-60 sekaligus launching program ILP dengan tema Gerak Bersama Sehat Bersama Menuju Indonesia Emas 2045. Acara ini dihadiri oleh Bupati Asahan Surya, unsur OPD, serta unsur organisasi kesehatan. Bupati Asahan Surya dalam pesannya menyampaikan keberhasilan Indonesia dalam kelompok penghasilan menengah ke bawah pasca pandemi COVID-19 yang merupakan bukti bahwa bangsa kita adalah bangsa pejuang. Setelah disahkannya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 merupakan haluan bidang kesehatan di Indonesia dan pemerintah sedang memfinalisasi rencana induk bidang kesehatan. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, mari senantiasa. Kemudian daripada itu selawat dan salam marilah kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad. Surya mengajak semua pihak untuk berkolaborasi untuk menciptakan Kabupaten Asahan yang lebih sehat dan sejahtera. Pemerintah Asahan dalam hal ini juga telah merenovasi puskesmas sejumlah 24 unit, renovasi pustu sejumlah 26 unit, dan lain-lainnya. Ini Bapak, 1, 2. Satu buah kulkas, 1 unit kulkas. Di akhir acara, Bupati Asahan memberikan hadiah kepada pegawai Dinas Kesehatan dalam bentuk lucky draw. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Menurung, TV One mengabarkan. Kabupaten Asahan, Sumatera Utara memiliki cagar budaya. Salah satunya adalah Rumah Syekh Abdurrahman Silau Laut yang berlokasi di Desa Silo Laut, Kecamatan Silo Laut. Keturunan Syekh Silau Laut yang sering kita kenal adalah Ustadz Abdul Somad. Sebagai bagian dari cagar budaya Kabupaten Asahan, pemerintah Kabupaten Asahan memberikan perhatian kepada Rumah Syekh Abdurrahman Silau Laut, di mana Syekh Silau Laut merupakan tokoh yang dihormati hingga ke luar negeri. Di sisi lain, perkampungan Syekh Silau Laut dianggap daerah yang bertuah dan bersejarah oleh masyarakat, sehingga Pemkab Asahan menetapkan daerah itu sebagai cagar budaya. Untuk itu pemerintah Asahan membangun replika cagar budaya Rumah Syekh Abdurrahman Silau Laut agar dapat menjadi tempat pembelajaran, menimba ilmu, mengenang sejarah, dan inspirasi bagi kaula muda. Bupati Asahan Surya dalam kunjungannya meninjau langsung pembangunan replika tersebut, sembari bersilaturahmi dengan keturunan Raja Silau Laut dan ziarah ke makam Syekh Abdurrahman. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Menurung, TV One mengabarkan. Enggak.